Waktunya education with love. Assalamualaikum everyone. Saranghe. Iya dah. Slogan Apa tuh? Education with love. Oke. Hari ini kita mau ngapain? Mau ngapain? Apa tuh? Iya, kita mau main tentang kita lagi. Oh, gitu. Kartu ini tentang pengalaman. Oh, iya. Jadi kita kita- mau berbagi pengalaman dengan the only one yang di luar sana ya, yang nonton. Maka nggak takut kan? Ini lama-lama nih buat story buat gini kan? Ini orang-orang bisa tahu nih semua tentang kita. Iya. Ya kan kak? Ini orang-orang kalau mau cari tahu aja misalnya, mana kak dia nih tonton aja di YouTube orang ini. Oh dia gini, dia gini, Iya, dia ketahuan ya semua. Tahu dia ya bener juga ya. Iya. Tapi kalian kan satu lokasi. Kenapa? Iya. Ya lah pasti kan misalnya kan di lokasi itu jaim gitu ya kan. Jaim lah. Misalnya adalah satu yang memang kalian nggak bisa cerita di luar. Kan nggak mungkin juga orang nanya kak pengalaman kakak ya nggak mungkin ya kan. Jadi gara-gara mereka lihat di YouTube kita yang premier, Iya. jadi mereka juga tahu karakter Kak Dewi. Oh, Kak Dewi itu seperti ini gitu. Zakia seperti ini, Siani seperti ini gitu. Oh gitu. Oke, kita mulai aja untuk main kartunya. Ini ada 15 kart. Sebuah permainan untuk berbagi cerita, memori, dan pelajaran. Sesuai dengan tema YouTube kita, Edukasi Wira. Ini ada pelajaran. Ya. Oke, buka Kia. Iya ada kukunya. Ada yang aku juga ada kuku, ada kuku. Oke. Dang 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 dang. Gini. Tahap. Ini nggak ada manual booknya. Nggak tahu coba. Ini ada Ini diaduk. Aduk aja. Diaduk. Kayak Aduk, dioseng-oseng. ini ada cara bermainnya kayak yang bacain. Dalam permainan ini ada masing-masing 2 peran untuk satu kartu pertanyaan. Oke. Kunci dan gembok. Ada kunci, ini ini gembok, gembok, dan ini kunci. Oke. Lalu yang kedua, masing-masing pemain bergiliran menjadi kunci. Setiap pemain nanti akan ada kesempatan untuk jadi kunci. Oke. Pemain yang menjadi kunci mengambil sebuah kartu, lalu memilih seorang pemain Untuk jadi lain sebagai gembok. Oke. Yes. Terus sang kunci menanyakan pertanyaan dari kartu yang diambil, lalu dijawab oleh sang gembok. Jadi nanti ini Cute banget. Gitu ya. jadi nanti misalnya kita jadi kunci, kita bebas pilih mau Kak Yani atau Kak Dewi yang jadi gemboknya. Oh gitu. Iya, tapi Kia yang ambil. pertanyaannya. Oke. Kau yang ambil. Kalau Iya. gitu kita Belum mulai. selesai. Belum selesai. Kan kita ulang. Pemain yang menjadi kunci mengambil sebuah kartu lalu memilih Iya. seorang sebagai gembok. Sang kunci menanyakan pertanyaan dari kartu yang diambil lalu dijawab oleh sang gembok. Set kartu ini juga bisa dijadikan ekstensi untuk dimainkan bersama permainan kartu tentang kita klasik yang tadi pilih salah satu cara saat bermain. Oh, yang kemarin itu bisa dipakai juga untuk di sini. Oh. Oh, itulah udah kita habis ini itu semalam. Iya, silahkan bermain sampai kalian merasa cukup mengenal satu sama lain. Selamat bermain, saling mengenal, mendekatkan diri dan menelusuri tentang pengalaman. Oke, jadi ini kita adu atau enggak? Diaduk. Kita adu, sepakat ya? Ya, soalnya kemarin nggak Cut, diaduk. cut. Kayak gitu ya. Harus cut Iya. ya. Cut. Udah cukup. Oke. Oke, ini ya guys, di sini udah kita letak. Nampak nggak ya? Nampak. Nih, udah kita. Ini dia ya. Oke. Terus nih, siapa? Siapa yang mau jadi kuncinya? Oh, Uang Aku. si. Tapi ini kan bisa ganti-gantian kan? Mm-mm. Gantian kan? Nanti ganti-gantian yang jadi kuncinya. Terus aku milih yang jadi gemboknya siapa? siapa? Oh, gitu aja mulai dari kakak aja. Oke. Oke. Ini Baik. ini ngambil pertanyaan dulu atau kasih gembok Kasih dulu? Kasih gembok gembok dulu, dulu. baru ambil Biar- pertanyaan. Dia nggak tahu Biar pertanyaan ini. surprise. Oh, Biar sesuai net- nggak? Pertanyaan kita kasih apa kan gitu. Iya. Tahu dari siapa? Iya. Oke, baik. Ih, aduh. Ih. Aku oke. Oke.
Macam ini dia takut dicontek dia, Bah. Kau. Ya. Oke. Dari skala 1 sampai 10, seberapa bahagia kamu dengan hidupmu akhir-akhir ini? Ceritakan. 1 sampai 10, 1 nggak bahagia, 10 bahagia banget. Iyalah. 5. Menurut Kia belum bahagia Ceritakan. karena akhir-akhir ini banyak yang sedang Kia lakukan, banyak yang sedang Kia hadapin. Kayaknya untuk sampai ke 10, yang 5 lagi harus diselesaikan dulu sampai bisa dapat poin 10 menurut Kia. Oh. Oke. Oke, baik. Berarti aku asingkan ya. Ya. Siapa menjadi? Berarti ya. Oke. Kalau kayak gini nggak kita jadinya aku maunya ini aku maunya. Tapi tetap kena semua lah ya kan sesuai dengan. Terserah. Ya udah tahu aja sini. Oh iya betul. Tadi ya. Fine. Di bawah. Oke. Dah. 1, 2, 3. Oke, hitung ya. Dua. Oke. Kak Dewi. Iya. Oke. Hai. Apa ketidakpercayaan dirimu? Apa ketidakpercayaan diri terbesarmu? Tadi. Tapi Tapi nggak di videonya tadi ya. Iya. Harus dijelasin mau yang tadi, mau semalam, yang kemarin, episode yang lalu. Harus dijelasin dalam video ini, season ini. ini sih orang yang status sosialnya lebih tinggi. Kalau aku ketemu sama orang yang status sosialnya lebih tinggi, ya aku insecure, berpikirnya tuh dia mau nggak ya kawan sama aku gitu, atau dia mandang orang yang di bawah dia tuh status sosialnya tuh kayak mana ya gitu. Jadi kalau kakak ketemu Pak Jokowi, Dia nggak mau kawan. kan tuh jauh tuh pasti. Mungkin gini juga, kalau tergantung ini aku berarti kan kita kan semua tahu bahwa aku tidak peduli gitu, jadi orang-orang yang aku pedulikan mungkin ya aku akan, misalnya aku adore sama orang ini tapi ternyata status sosial lebih tinggi gitu, ya pasti aku insecure. Tapi kalau aku nggak peduli, ya siapa ya udah ya terserah gitu. Pernah ada di posisi itu? Pernah lah, pasti pernah. Oke, bisa dimasuk akalkan ya? Iya. Masuk akalkan, Bah. Cukup. Cukup. Pertanyaan kakak. Baik. Tapi kayaknya taruh sini aja tuh kayak mana? Ininya gempuk ya, pegang ya. Iya. Ya, Teki pengen tahu dua-dua. Kepo deh. Aduh, ya. Oh, guys. Pertanyaannya ini, guys. Tapi nanti Ki bacain juga, cuma ya. Kenapa gimana nih? Oh iya. Siapa ya? Susah nggak? Kayak nih. Tapi kayaknya bahagia aja. Kak Dewi lah. Kak Dewi. Akhir-akhir ini apa hal yang sering membuatmu sedih? Banyak sih. Apa ya? Katanya apa? Oh, ada katanya. Coba dulu aku baca, nanti kok tambahin. Akhir-akhir ini hal apa? Oh, apa yang sering membuatmu sedih? Kalau lagi rindu sama mamaku, itu satu. Kemudian ini belum nikah. Oh iya. Iya itu. Apa lagi ya? Ya, jadi Ada kakak ngomong kayak gini kan supaya orang yang di luar sana itu nggak sibuk kali Iya. gitu. Padahal juga Dipikirin nggak loh. dipikirin gitu. Dipikirin loh, kan orang ada pikirannya, di telinganya mendengar. Nggak mungkin nggak dipikirin. Bagus sekali emang channel YouTube kita ini. Ya itulah pokoknya. Jadi aku hari ini tuh baru saja mendengar pendapat orang bahwa kayaknya menjadi aku tuh wah kali gitu. Iya. Aku sampai enggak loh gitu. Orang sampai kagum gitu ya. Iya. Itu tadi. Gitu. Ya udah, jadi nunjukin. Kita kan nunjukin ke orang itu kan yang memang enaknya aja, proses dari belakang itu kan nggak mungkin orang tahu Iya gitu. betul, Kan. Kak Kia juga Kak. Karena aku kayaknya nikmatin kali hidup kau, kata orang sama Kia gitu. Oh iya kelihatannya gitu. Iya kok happy kali hidup kau kan. Cak sini tukar dulu kayak gitu. Sama kayak orang yang lain nanya aku, kakak kan enak lah, kau kan enak lah, Iya. duit lo banyak. Iya. Iya, kan nggak mungkin aku bilang aku
tengok nih cicilanku gitu kan. Iya, ini cicilanku. Tengok nih usaha yang sedang raut meraut gitu ya. Apa lagi Carut marut. Meraut. carut marut. Carut marut. Atau lagi terjun bebas ya kan. Kan kita nggak tahu, kita kan nunjukin yang memang yang kita tampil ini yang bagus gitu ya kan. Gak mungkin yang sedih-sedihnya kita Kadang tampil juga gitu. nggak sengaja, bukan sengaja menampilkan Iya. yang bagus, enggak. Enggak Tapi sih, kan kita keluar rumah nggak mungkin pakai baju compang-camping Iya, ya, gitu ya. Rambut disisir, Dan- jilbabnya rapi kan pasti Iya. gitu kan. Lagian memangnya kalian mau dengar semua cerita sedih orang itu? Enggak kan gitu. Nanti kan hina. Iya karena orang-orang tuh nggak peduli sama apa yang udah kita usahain itu. Orang tuh cuma peduli, oh sukses deh, oh bagus deh. Kalau misalnya orang, kok kayak gini dia, masa dia kayak gini, orang tuh cuma bisa komentar gitu. Jadi nggak ada gunanya juga nunjukin Iya. kesusahan, kesedihan, apa yang sedang- Kesenangan juga nggak, Iya, nggak. gitu. Jadi Kalau pamer kan kami nggak peduli. iya gitu. Jadi ya makanya kenapa kok kelihatannya kayak ini kan ya itu yang kau tengok gitu. Jadi kok kenapa bisa berpikir Kak Dewi cocok jawabnya. Aku nggak perlu ya, nggak perlu, aku nggak perlu. Iya, kenapa? 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 Iya kenapa ya? Oh ini Kak, karena ya itu mungkin ya. Ya orang-orang itu lah ya. Apa? Apa? Kok aku jadi emosi? Enggak, apa namanya Kak? Kayak ini kan biasanya kalau kayaknya kemarin pernah ada pertanyaan soal kayak gitu. Yang ada video yang sebelumnya. Jadi jawaban kayak ini, enggak lah, aku ini gitu. Jadi oh kayaknya dia pengen tahu Kak Dewi. Oh iya. Oke lah, oke. Udah aku jawab. Oke, udah jawab. Kak Dewi gitu kan. Oh ya. Iya lah kan 1, 2, 3. Iya, kuncinya gembol itu motivasi kasihan. Oh berarti gembol ini simbolis hal yang belum ditutup, belum dibuka ya kan ya. Jadi kakak ada kuncinya, kakak mau buka yang mana? Iya. Oh, gitu iya. Oke, aku mau Aku jangan susah lah kan. kau aja lah. Kau. Coba, Kakak. Soalnya aku merasa tahu banyak tentang kau sih. Adakah percakapan sulit yang selama ini kamu hindari? Kenapa? Percakapan sulit. Ya. Kau ini sulit. Aku nggak mau bahas ini gitu. Kenapa? Kalau Adakah? sekarang ya. Yalah, selama ini kan. Selama ini aku sebenarnya ada percakapan yang sulit yang memang kalau kita bahas tuh aku agak berat. Apa tuh? Kayak kita bahas kerjaanku masa lalu. Oh. Nah, itu aku agak berat dan aku nggak mau ingat-ingat itu gitu. Itu aja sih. Kayak aku mungkin aku banyak diam kan gitu kan. Masih berat ya. Ya, itu masih berat. Dan kalau ditanya orang kenapa ya begitulah gitu. Gak bisa aku bilang kan gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kalau kalian pun cerita atau apa, ya aku berusaha mendengar bisa aku jawab, bisa aku tambahin. Tapi itu bikin berat. Ya. Oke. Thank you. Next. Next. Kau berarti. Oke ya. Aku Ini orang dengar kita bilang kau tuh Medan. Aduh banyak di only kita bukan orang Medan kan? Gak ada. Ada loh, Malaysia loh. Ada yang nonton. Iya, ada yang nonton Malaysia. Iya. Saudaramu. Nggak tahu, pokoknya karena mungkin kita negara Asia terdekat kali ya kan. Jadi aku lihat di situ Indonesia berapa persen, Malaysia berapa persen. Masya Allah. Itu dia. Ci, apa kabar Ci? Assalamualaikum, Ci. Entah mungkin Kak Rodo. Oh iya. Saudara-saudaranya kan ikut Tengok dulu. dan subscribe dulu ini YouTube kawan-kawan awak apa adik-adik awak ya kan Kak Rodo, jangan lupa ya Kak Rodo ya. Kak Rodo. Aduh. Ini beneran aku mau tahu dua-duanya beneran. Tapi ini sedih loh. Iya. Ya udah kasih aja. Jadi ya boleh ya, boleh ya. Oke. Boleh ya. Oke, aku kasih sama Jakia sama Kak Dewi. Terserah ya kalian ya. Jika bisa bertemu seseorang yang sudah pergi dari kehidupanmu, apa yang akan kamu katakan padanya? Sedih kali loh. Sedih bener. Aslinya bacanya sedih loh, tersenyum hatiku. Karena pun aku juga gak punya bapak gitu kan. Yang udah Sama lah pergi kita duluan. loh. Sama kita. Gitu kan. Jadi, Siapa Kak? Aduh, gak ada tisu. Aku. Kak duluan ya. Aku mau bilang, aku mau minta maaf. Jadi waktu itu sebelum
ketika awal-awal mamaku sakit lah, dia tuh mungkin emang udah feeling kan gitu. Dia mau pergi, dia minta maaf tuh sama aku. Karena kami selalu berantem memang kan, dan dia minta maaf. Terus aku waktu itu ya mungkin emang karena kita dibesarkan oleh kultur Asia ya, emang kita nggak biasa gitu sama maaf, tolong, terima kasih, sayang gitu kan, ibu bangga sama kamu dan segala macam, itu kan nggak ada gitu. Nggak terbiasa sama kalimat itu. Dan waktu itu juga di dalam pikiranku tuh, ibu mana sih di dunia ini yang nggak memaafkan anaknya. Dan waktu itu juga aku tidak berpikir bahwa dia akan pergi kan. ya. Yang aku sesali sih itu satu, aku pengennya minta maaf. Kedua, kalau misalnya ya aku nggak dan aku bilang apa ya, kayaknya aku menyesali gitu waktu-waktu dulu, waktu dia masih ada tuh aku jarang di rumah gitu. Sekarang aku malah waktu dia nggak ada, malah aku sekarang sering di rumah, lebih sering Mungkin pulang itu cepat. bentuk penyesalan itu jadinya kayak Iya, ya udah lah ya, ngapain aku keluar lagi gitu. iya. Jadi munculnya sekarang kakak mau menebusnya, padahal udah lewat. Udah nggak ada juga. Gitu. Udah. Boleh. Kalau Kia yang mau Kia ucapin sama, pasti pengen minta maaf juga, tapi juga ada ucapan terima kasih gitu, karena dia tinggalkan kami tidak dengan apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya di Al-Quran dibilang jangan tinggalkan anak keturunanmu dalam kondisi lemah, Kia yakin orang tua Kia meninggalkan Kia tidak dalam kondisi kami lemah. Ya walaupun pasti kita ditinggalkan, kita lemah lah kan, gitu, kita nggak siap ditinggalkan. Tapi setelah melihat banyak orang yang ditinggalkan tidak dalam kondisi sebaik dia, akhirnya dia makasih lah gitu, terima kasih banyak apa yang sudah mereka lakukan selama ini gitu. Sampai akhirnya banyak juga yang bilang bisa ya kalian tetap di jalur gitu loh kak, dengan tidak ada pendampingan gitu. Itu sih yang Allah yang jaga kan. Iya, oke. Itu sih yang kayak syukurin. Terus juga apa lagi yang mau bilang ya, oh sama betul gitu loh kata orang tua tuh, kalau dulu gak ada orang tua tuh kayak mana lah kalian. Iya betul. Kayak mana lah gitu deh. Yang mau bilang betul, semua yang dicakapkan mama sama ama semuanya betul. Jadi kalau misalnya bisa hadir lagi, support lah. Kalau aku justru nggak tahu ya, kebalikannya gitu. Jadi aku merasa fungsi orang tua tuh bukan sekedar menasehati dulu, bahkan menurut aku yang dinasehati sama orang tuaku tuh aku nggak ingat gitu. Jadi yang aku butuhkan dari orang tuaku itu adalah yang aku ingat itu adalah kehadiran mereka gitu, sebagai baik secara fisik maupun jiwanya. Gitu. Nah, yang kita rindukan itu hadirnya mereka, itunya gitu. Nasihatnya misalnya mungkin orang bilang nanti kalau ngadepin ini ingat nasihat mama, enggak gitu. Itu kita naturally bisa aja. Apapun gitu, yang mereka bilang, kalau mereka nggak ada di samping kita kak, kayak tenaga itu cepet low gitu, ibarat kayak handphone nggak ada chargernya tuh, jadi tetap dia bisa kuat, tapi dia harus ada sumber dayanya juga gitu, nggak bisa. Aku pengen tahu juga. Aku kebetulan ya kalian kan ditinggal dari orang tua kalian kan sudah besar, sudah merasakan. Aku kan belum merasakan, jadi nggak tahu. Bayi gitu. Aku usia 3 tahun. Oh ya, belum sadar. Ya nggak tahu, sadar. Ingatnya tuh dulu aku waktu ayahku sakit, aku nyanyi. Aku senang nyanyi, tapi nyanyi entah apa-apa. Iya. Aku senang nyanyi, tapi nyanyi entah apa-apa. Terus lagi di instrumen kan. Terus kan satu kan suara kita kan nggak bagus-bagus sekali ya. Iyalah, cempreng ya kan. Jadi kalau udah nyanyi mungkin sakit kepala makin sakit. Jadi ingatnya aku tuh dulu dibentak, suruh diam, abis itu aku pergi di bawah kolong, tidur di bawah kolong kursi. Itu sedih kali tuh. Anak-anak sampai nangis tuh kok sampai bawah kolong, sampai jauh itu tuh. Aku di bawah kolong sering merondoknya. Merondoknya di bawah kolong. Waktu kecil ya, sekarang nggak muat. Kalau kakak mau berondok di pos itu nggak bisa. Finish ya. Kita body shaming terus. Oke, next ya. Iya. Ke sini aja lah ya, repot megang sana megang sini. Pernahkah kamu merasa? Oh iya, ke siapa? Siapa ya? Udah tadi ya nanya Kak Dewi. Sekarang dia mau nanya kakak. Ya. Walaupun kakak udah punya anak, punya keluarga, rame lah rumah kakaknya. Pertanyaannya,
Pernahkah kamu merasa hampa? Pernahkah kau merasa ceritakan. Kalau aku udah jelas lah ya jawabannya. Ngapain ditanya? Makanya nanya ini Ngajar. Jadi kau itu aku tahu pernah sebelumnya berarti. Ini kita omongkan makanya kan dia bilang karena sebenarnya nggak apa-apa, ini tuh banyak kan membongkar apa lah. sisi-sisi yang tidak kita munculkan sebenarnya. Kita kan juga nggak bodoh-bodoh kali ya. Ada yang bisa dikasih, ada yang Kita enggak. nggak aib juga ya kan guys. Iya. kalau Iya. merasa hampa apa ya ini sih Spirit Spirit doll. ini mau serius loh. Oh iya. Spiritual ya. Oh, spiritual. Nah, kayak gitu aja sih spiritualnya. Ya balik lagi sih hampanya aku nih kenapa gitu ya sama Tuhanku nih aku gimana gitu. Kenapa aku suka hampa? Apa aku perlu ke Mekah dulu biar dapat jawabanku gitu. Ada sesuatu yang memang di hatiku ini aku juga nggak tahu apa gitu kan. Tapi itu panggilan loh Mbak ke sana. Iya. Kita pengen ke sana pun kalau memang Allah nggak mau kita datang, batal. Iya. Tapi coba aja. Coba aja. Dicari jalannya. Heeh. Karena kan dibayar uang tiket umrohnya. Iya. Nyicil gitu ya. Iya, kalau mau waktunya kan Jadi aku bolak-balik minta sama pasanganku kan. Ayo kita Si suami. Iya. mentang kita belum ada pasangan. Iyalah kan orang di rumah ya. Ayo kita ke Mekah. Aku pula sholat bolong-bolong aja gitu. Mana lagi mau ke Mekah? Iya aku nih hatiku nih bingung aku. Kosong kan mungkin aku ada jawabannya di sana gitu ya kan. Nggak ngerti. Jadi itulah yang bikin aku hampa. Spiritualnya lah. Oh iya. Untuk diri sendiri sih. Oke, Enggak itu aja. Kak Deo. Oh. Oke, baik. Kita kalau misalnya lagi bahas serius, suara kita pelan kali ya. Iya. Supaya cakap. Aku mau nanya Yani lah. Pengen nanya si Kia juga tapi kayaknya aku udah Boleh. tahu. Udah dong. Boleh dua-dua ya kan? Oke lah, Tadi boleh. Oh, satu orang dikasih kesempatan lah dua-dua bisa jawab ya. Boleh. Aku tadi udah pakai ya. Kau ceritakan satu hal yang tidak bisa kamu kontrol yang mengganggu pikiranmu. Apa yang biasanya kamu lakukan? Kalau kayak gitu. Kayak mana nih maksudnya kayak mana? Apa hal yang tidak bisa kamu kontrol yang mengganggu pikiranmu? Apa aja yang selalu mengganggu pikiranmu? Terus kalau pas lagi terganggu gitu, apa yang biasanya kau lakukan? Oh, biasanya sih kalau sering terganggu pikiran itu, aku dulu jawab ya. Iya. Ini sih. Aku selalu berpikir tentang itu tadi balik lagi ke keberhasilan orang. Dia kok bisa ya? Aku nggak bisa gitu. Gimana salahnya gitu? Aku selalu berpikir aku kalau dia lakuin yang segini berarti aku harus ke segini gitu. Harus bisa capai. Itu aku ya walaupun nggak bisa sampai penuh setidaknya aku udah mencoba. Kalau misalnya nggak berhasil ya ya udah aku berarti nggak di sini di tempat yang lain di apa namanya skill yang lain misalnya gini contoh dia ini bisa dia editor lah misalnya kan contoh aja dia editor videonya bagus aku nggak bisa padahal aku juga mencoba supaya bisa dapat video sama seperti dia kan itu loh yang mengganggu pikiran kan gimana caranya ya ku lembur nyampe malam-malam kulihat caranya tutorialnya semuanya nggak bisa juga ternyata nggak sebagus dia tapi bisa terjadi gitu kan ya udah kalau misalnya nggak capai berarti aku harus ganti dengan ide yang lain gitu dia kan ide seperti ini berarti aku harus ganti ide yang lain gitulah itu yang kau lakukan ya berarti nyari caramu sendiri gitu. Sendiri nggak harus seperti dia juga gitu tapi udah di maksimal bisa seperti dia makanya nggak bisa nggak cukup gitu kan ya mungkin bukan bidangmu iya antum ini juga kalau Kia dan tidak nggak bisa dia pikirkan terus dia nggak bisa nih dia biasanya kayak tulis apa
Ceritakan satu hal yang tidak bisa kamu kontrol. Bukan itu kan caranya kan. Apanya dulu gitu. Apa yang Apanya dalam dulu pikiranmu. baru ditulis. Baru tulis. Cepat kali. Mau jump ke conclusionnya. Ya udah, kan dijawab tapi Iya, gimana jawabnya? Ditakut ini kakek. Iya tahu aku. Makanya. Aku tadi mau jawab yang pertanyaan dari Kia itu yang hampa itu. Aku pun takut sebenarnya. Nah, Apa ya? itu kan bisa dibikin universal sebenarnya. Semua orang kan juga ada Iya. kayak gitu. Ada sih. Soal kemampuan dia menyelesaikan semua yang jadi target dia dengan Terlalu umum. Tolong dibikin spesifik lah. Aku tahu itu cara orang menghindar. Salah orang yang muter-muter Iya, ngeles. kayak kita nggak ngerti padahal yang itu yang kita minta gitu. Iya itu sebenarnya misal nih ya lagi kuliah S2 itu Kia harus selesai, terus juga Kia merasa menjadi anak paling besar itu cukup menjadi PR. Walaupun mungkin ada dikit nggak berharap sebesar itu, jadi Kia merasa oh ini harus sama aku, ini harus gini gitu. Karena itu jadi jadi tanggung jawab, jadi pikiran Kia, walaupun mungkin kenyataannya tidak sepenuhnya bisa Kia lakukan dengan benar, tapi yang itu jadi cukup jadi pikiran yang juga berat ya. gitu. Jadi kadang-kadang kayak aduh ini kayak mana nih caranya supaya gini, ini sementara nih kayak gitu. Bisa memang jadi pemimpin itu ya. Iya. Pintar tuh banget gitu. Makanya Kia nggak bisa jadi ketua Avenger Iya. gitu. Jadi kan banyak tuh target-target yang jadi yang menurut Kia harus bisa ini gitu. Kayaknya jalannya belum dapat nih kemana gitu, jadi yang gitu Kia buat Kia nulis gitu, karena kadang-kadang Kia mau ngomongin juga Di buku itu gitu. kemana mau diomongin gitu kalau kita nanya sama orang pasti mikir mau Dia belum tentu perlu dia- bantu misalnya, tapi apa yang bisa dibantu orang lain gitu kan. Dia juga nggak minta dia menyelesaikan urusan Kia enggak gitu. Jadi biasanya kenapa ya nulis. Kalau nulisnya pakai gembok nggak buku ya? Kayak Enggak. dulu kan zaman kita SD pakai gembok. Ya biasanya dicatakan HP Kia biasanya. Aduh. Jadi kalau Kia nanti meninggal bukain nih semua di sini. Oke. Tuh. Aku ya. Aku ya. Iyalah. Ya aku ya. Aku ya kakak. Aduh, ini aku juga udah dua-duanya. Ayo ya, udah pakai ya. Oke lah, aku pilih aja. Tadi kan kehidupan Kia kan agak sulit nih kan. Aku pilih Kia aja. Mampus. Oke. Ceritakan pengalamanmu ketika harus mengambil keputusan sulit. Bagaimana caramu menghadapinya? Kia banyak tanya sama semua orang yang menurut Kia bisa yang Kia yakin jawaban dari mereka itu cukup netral, seobjektif mungkin. Jadi ketika Kia bingung ngambil keputusan, Kia pasti tanya sama orang-orang yang tahu kondisi Kia betul kayak apa, terus Kia yakin dia bisa ngasih solusi. Pemikiran dia pasti pemikiran dia tuh pasti objektif. Iya. Jadi ini ya Rumit kali ya memang. bahasnya juga serius dong. Diam. kan. Siapa dulu? Dia selalu Bikin kesenangan jadi ya. oh iya. Lagi sukanya dia ngebawa orang. Iya. Ini siapa ya? Tapi kayaknya masih ada pertanyaan lain yang bisa kita tanya ke 2 orang. Jadi ini nggak usah 2 orang. Ini untuk Kak Dewi aja. Ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan di bangku sekolah. Ini udah aku ceritakan sebenarnya sama kau langsung. Oh iya. Tapi masa aku harus review di sini? Tahu nggak itu dia? Di situ dia. Kan bisa coba secara umum. Iya. Kan bisa dibuat universal tadi ya kan. Ceritakan kayak mana? Coba Ceritakan Heeh. pengalamanmu yang Aku paling tahu kayaknya. berkesan di bangku Kan yang itu. sekolah. Yang itu ya? Banyak. Universal ya. Iya. Pokoknya kisah cinta. Iya. Oh, aku tahu lah. Pokoknya itu ya yang menurut aku tuh ya. Aku baru ini nengok ada yang cinta. Cuma di sini eksklusif ya. Tuh. Yang kepo, yang mau tahu tengok aja, jangan nanya ya, tengok aja. Menurut aku tuh ya, kata orang kan kalau misalnya cinta pertama tuh cinta monyet gitu misalnya. Cinta
pokoknya beda sama cinta pertama ya. Pokoknya pertama kali jatuh cinta tuh biasanya konyol gitu, biasanya jatuhnya ke orang yang nanti sekian tahun kemudian kita ilfeel gitu, kok bisa ya aku jatuh cinta sama dia. Nah menurut aku tuh emang bukan, menurut aku memang aku gak pernah salah gitu jatuh cinta sama dia sampai hari ini pun gitu. Jadi gorila. Ya gorila lah dia, pokoknya dia manusia yang baik lah gitu. Itu sih, itu yang menarik. Oh, Kayak gitu pengalamannya. sekarang cintanya itu Udah menikah. udah menikah. Oh iya ya. Tapi nggak maksudnya aku nggak patah hati. Maksudnya Aku ya nggak pernah ini ya. Kita kan kadang nyesal kan aku pernah cinta sama nggak gitu ya. Enggak. Ini nggak nyesal orangnya Kak. Mbak nyesel. Kok nggak jadi aku. Iya, aku nggak jadi gitu. Nggak Tapi jadi. nggak yang patah hati. Nggak. Ya, Kalau jadi aku berasa udah kayak gini gitu. Iya. sampai lah ya pikirannya yang nggak jelek ya mau jadi Enggak jadi koreng kan. Enggak lah. Wah, itu nggak mungkin. Itu bahaya Kak, tuh. kalaupun gak ada yang mau, nggak mungkin Kak. Segan nggak ada yang mau jadi pelakor di sana. Sumpah segan kali dia. Iya. Ini parah nih. Segan kali tuh. Oke, siapa nih? Aku ya? Kak Dewi. Oh, aku ya. Tahu lah, tahu. Oh, dia aku udah tahu. Kalau udah aku deg-degan masih. Kau juga dia lagi. Apa yang mau ditanya tadi? Gitu aja. Jangan susah-susah gitu ya kan. Adakah ekspektasi keluargamu yang membebanimu? Ceritakan. Ekspektasi itu ini Harapan. kita yang besar ya. Yang membebani. Beban banget nih gitu. Karena keluargaku juga nggak ada yang membebani. Terus nggak ada yang bisa diharapkan dari aku. Jadi kayaknya nggak ada gitu ya kan. Misalnya kayak keluarga tuh, oh kamu harus Punya bisnis enggak gitu ya? enggak. Orang kaya enggak gitu kan. Punya banyak yang relate. Iya. Terus kaum mending udah mending hidup. Yang penting urus salah dong. Iya. bisnis aja, mau makan ada, mau shopping ada, Ya, mau keluar negeri bisa. bisa. Nah, tuh udah inilah. Dia merendah dulu, habis itu Iya. nyombong ya kan. Kayaknya ekspresi nggak ada yang dituntut juga. Harus jadi ini, harus jadi itu. Soalnya anak harus 12 di atas lintar ada. Mati lah. Gitu nggak ada sih. Nggak ada. Wah. Aman. Next, kakak, kayak Oke ya. Oke, ini kayaknya Kak Dewi. Sulung itu enggak. sulung anak paling besar. Iya. Oke, sama ya kalian dua ya. Enggak bisa dua-dua ya. Oke lah Kak Dewi dulu. Adakah pandangan masyarakat terhadap anak tunggal atau sulung atau tengah atau bungsu yang pernah kamu rasakan? Udah tadi ya? Ceritakan. Oh, belum ya? Oke. Kak Dewi. Tuh. Sulung. Adalah sulung itu harus lebih berhasil dari adik-adiknya. Sulung dia harus jadi contoh, harus lebih dewasa. Aku sejujurnya tuh aku misalnya ada orang yang bilang, "Kamu tuh harus dewasa," kayak aku bilang, "Berhentilah menyuruh aku jadi dewasa," gitu. Aku justru pengen balik jadi anak-anak. Karena ketika di usia mungkin aku masih anak-anak atau remaja, aku udah jadi orang dewasa waktu itu gitu. Oke. Menarik sekali. Dah, kita mau habisin apa nggak? Masih ada lagi? Masih ada sedikit lagi nih. Dua, empat lagi. Lagi. Kita Udah, habisin. iya. Ya. Oke, kira kakak dapat tahun udah habis. Oh. Siapa ya? Tadi kita tahu juga. Dia aja dia. Aku aja. Dia lucu. Iya, dia lucu. Kayak dia aja kayak. Cerita Kalau kita sedih. Kalau kita bunyi langsung. Musiknya tuh langsung. Suaranya pun menciut ya. Iya. Ceritakan pengalaman bekerja pertamamu. Apa yang kamu pelajari? Itu yang pertama. Iyalah.
langsung punchline. Iyalah kan aku masih kuliah. Langsung punchline. Iya. Kalau kakak kan banyak kan awal-awalnya kayak gitu. Kayak ini juga. Masa nggak ada yang pertama kak? Ada. Itu lebih lucu. Cepat kau ceritain. Jangan yang itu kan rank keberapa? Ya udah. Ada. Yang sebelum itu lah kan ada. Guys, dia bisa ini. Oh iya ya. Bisi kayak gitu. Yang pertama iya. Percuma bisi. Iya. Ya, jadi sebelum kerja apa namanya yang pertama kali itu di Ruby ya, rumah Ubi. Jadi aku pernah kerja di situ selama 3 bulan atau berapa bulan. Habis itu selesai dari situ aku dipanggil di kerjaan yang lalu ya, sama mereka juga jumpanya. Nah, jadi sebelum dari situ aku kerja di rumah Ubi. Kenapa jadi apa? Jadi bagus loh. Kerja sama orang jadi bagus. Iya, saya jadi bagus. Ya, aku bukan ditawain jadi babu. Sumpah. Enggak. Jadi kami tuh nggak mendeskripsikan pekerjaan apapun ya, sama tuh maksudnya manfaatnya sama. Bukan soal kayak dia jadi babunya enggak. Ya lucu tuh. Biar kayaknya aja ceritain kak. Itu kan Kak Dev. Bukan. Aku lucunya tuh. Kayak gini. Ini ekspedisi nih. Ruby itu nama permata. Ruby itu nama permata. Jadi kan kira, kalau aku bilang aku pernah kerja di Ruby kan mikirnya lain lah ya. Iya gitu. Terus Ruby. Dia juga lucunya rumah Ubi. Jadi di Ruby rumah Ubi. Biasalah kerjanya nyuci ubi, TP, bikin apa ya? Apa? Apa namanya? Bolu ubi. Cuman aku bagian karena nggak pandai masak, jadi misalnya nyuci sama giling-gilingnya itu gitu aja. Pertanyaannya apa yang kamu pelajari? Jadi aku pelajarin ada bikin bolu nggak pandai, bikin masak ubi. Lucu nggak? Ada lah. Aduh. Ini harus tayang lebih cepat. Aduh, pecah kali. Kalau boleh ditengok dari air mata bukan karena sedih, Mungkin lah ya, nggak ada lagi kita ya. tapi kan Ruby. Udah lah. Ada habisin nggak ada. Aduh, jadi nggak ada yang dipelajari ya. Unik ya. Enggak. Siapa ya? Kau juga lah ya. Tapi belum siap ketawanya. Ini serius atau chat? Serius. Serius. Aku lagi. Jangan. Tutup matamu dan bayangkan bertemu dengan dirimu di masa kanak-kanak. Utarakan sesuatu padanya. Tuh, aku waktu sesi ini hipnoterapi nangis loh. Aku juga sih. Coba buka mata ya. Kalau bertemu dengan Tutup. tutup mata dia. Iya. Aku kan waktu kecil tuh kan nggak punya orang punya ayah ya kan. Jadi itu kalau lihat orang yang punya ayah tuh di depan rumah orang gitu, depan lah pokoknya di depan jalan atau dia lagi sedang bersama ayahnya, itu aku suka iri sih. Terus juga bertanya kenapa aku dilahirin itu kok nggak ada bapakku gitu, kenapa bapakku tuh cepat kali perginya gitu kan. ya udah aku mau bilang nggak apa-apa, jangan apa sih,
ya nggak Kecil apa-apa, hati. jangan kecil hati, Jangan sedih. jangan sedih gitu kan. Toh juga semua orang kan yang hidup bakal kembali gitu Iya. kan. Jadi kita nggak boleh sedih. Oke, nah itu aja sih yang mau disampaikan sama si Yang ini kecil. kecil. Udah buka matanya. Dengar nggak tuh suaranya? Soalnya itu cik Ali ya kan, Pelan, kalau iya. lagi serius cik Ali ya kan. Jadi suaranya. Siapa habis itu mah kak? Oke, aku ya. Udah ajan guys. Area sedikit lagi, itu lagi. Waduh, nggak bisa dua-dua ya. Semua mau dua-dua. Iya, semua pertanyaan mau dua-dua. Oh dia. Iya, aku kepo. Gak apa-apa lah. Enggak lah, nggak usah. Nggak boleh curang ya kan. Aku ke ini aja. Pasti kan deg-degan. Kau belum ya, berarti kau belum dua-dua ya. Ini pasti deg-degan ini. Aku mau dengar dari Kak Dewi aja. Aduh. Ceritakan sebuah peristiwa yang menjadi titik balik hidupmu. Wow. Titik balik banyak ya Kak. Banyak. Tapi semua titik balik itu aku ada di momen kehilangan sih. Pertama waktu kehilangan ayahku, kedua kehilangan ibuku, itu gitu. Jadi itu membuat aku berpikir ulang gitu, rating lagi mau ngapain setelah ini. Terus kan kita tuh waktu itu tuh dalam keadaan tidak lengkap gitu kan, nggak cukup, nggak utuh sebagai manusia. Terus dengan kondisi nggak utuh itu kayak mana caranya melanjutkan hidup gitu. Itu sih titik baliknya. Nah, untuk kalian Pas sekali dia ya. Terakhir Dua. ya. Iya. dua-dua. Ceritakan perpisahan paling sulit yang pernah kamu alami. Aduh. Silahkan, siapa yang mau duluan? Dua-dua nih. Dia pakai kesempatan. Tiga-tiga lah ya. Dia juga jawab. Boleh lah, boleh. Terakhir. Ini pertanyaan Kia loh. Kak Dewi duluan, Kak Dewi duluan. Kau lah, aku baru jawab. Kau dulu. Aku baru jawab. Apa ya? Kau nggak pernah berpisah. Sulit ya gimana ya? Perpisahan kalau pergi orang kita sayangi pergi dari dunia itu itu aku masih kecil kan. Iya. Perpisahan yang paling sulit yang pernah kakak Rasakan. Iya. Di sini ya. Sini ya. Harus ya. Jadi perpisahan yang Nggak usah paling disebut apa Iya, detailnya, oke. nggak usah. perpisahan yang paling sulit yang pernah aku alami itu berpisah dengan pekerjaanku yang dahulu. Jadi yang sulitnya itu berpisah dengan teman-teman, pekerjaan yang aku cintain gitu. Jadi ya walaupun di situ juga nggak berkembang gitu kan. Tapi aku cinta gitu. kita senang ngerjain. Kita seneng ngerjain Iya. apapun yang disuruh Kita pasti dikerjain sampai selesai. Apapun yang diperintahin aku ikutin gitu kan. Tapi ya tetap aja namanya kita hidup kan ada pisah, ada berpisah, ada berjumpa gitu kan. Jadi ya udah itulah paling sulitnya sampai saat ini. detik ini, saat hidup ini itu yang paling perpisahan paling sulit. Gitu aja. Adel. Waduh. Perpisahan. Aku nggak menyebut ini ya. Apakah dia ya pasti dia orang lah gitu. Tapi perpisahan yang kali ini tuh melibatkan lebih ke akunya gitu. Akunya tuh waktu itu aku tahu perpisahan ini tuh bagus sebenarnya gitu. Waktu itu aku tahu. Cuman kenapa aku tidak mau gitu melakukan itu gitu. Padahal kayak mana ya? Jadi makanya ketika misalnya aku melihat orang belum mau misalnya putus sama pacarnya atau belum meninggalkan pekerjaannya gitu yang walaupun misal disuruh orang udah kok resign aja gitu tuh nggak bagus. Aku bisa tahu dan aku nggak apa namanya nggak nyuruh dia kayak gitu karena sekalipun kita tahu bahwa itu tuh baik untuk kita belum tentu kita tuh siap waktu itu sebenarnya. Iya. Dan momen yang kayak gitu tuh banyak kali menghilangkan bagian-bagian dari diri kita gitu loh, sampai bahkan kadang kita menurunkan standar kita gitu, kadang kita membiarkan orang lain berlaku buruk gitu, kadang seharusnya kita nggak lakukan kita lakukan gitu. Ya, kita tahu bahwa ini tuh nggak bagus buat kita gitu, tapi tetap kita lakukan
Karena nggak siap itu ya. Karena nggak sesiap itu, dan itu yang terberat menurutku sih. Ini soal apa? Perpisahan sama orang juga. Tapi kalau perpisahan yang perpisahan misalnya sama orang tua itu kan perpisahan yang kita tuh udah mau nggak mau kan pasti Iya. kita relakan gitu kan. Kita nggak ikhlas juga udah, Memang udah bukan waktunya gitu. nggak bisa kita hentikan juga. Bisa kita relakan. Nah, perpisahan sama orang yang mungkin masih hidup itu yang suka kita enggak masih bisa nih, masih bisa nih. Bodoh itu namanya. Tapi udah bisa lah ya. Udah lah. Oke deh. Dah. Oke, habis udah semua habis pertanyaannya. guys. Seru sekali di sini ya dibuka semuanya. Tapi ini kita universal aja ya kan Kak, semuanya. Nggak ada kena individu masing-masing nggak ada. Mm-mm. Kalau ada yang kesenggol ya senggol. Kalau ada kesenggol, senggol balik. Jadi hubungi kita jangan dari belakang ya. Kecil. Gitu. Iya, gitu. Semoga bisa menghibur sekali lagi. Karena kami terhibur sekali. Karena ini semata-mata buat untuk nongki kami yang kami rekam gitu. Jadi kalau mau ikut nongkrong ini lah nongkrong online bareng kami. Nongkrong online. Gitu. Kalau ada yang mau dikomentarin silahkan. Kalau mau komentar kita matikan ya. Izin Iya. semuanya bisa komentar ya. Iya. Silahkan Like, Kami yang penting like aja. comment, subscribe. Nonton berulang-ulang, share. Share. Itu aja. Kita Sekian dari tutup. kami. Akhirul kalam. Oke, terima kasih yang udah stay ya buat nungguin premier kami setiap hari Sabtu. Iya. Terus kalau misalnya ada yang mau di komen atau mau di sharing boleh ya di kolom komentar atau bisa ke kalau kalian kenal kami masing-masing boleh langsung DM ke kami Instagramnya atau WhatsApp kami juga boleh. Oke, terima kasih sekian buat kalian. Assalamualaikum.